Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak dan Ibu. Senang sekali saya Nur Laila bisa menyapa Bapak dan Ibu sekalian lewat virtual account ini. Sebelumnya saya minta maaf nih, di awal sudah minta maaf duluan ya Bapak Ibu ya. Karena saya pakai dua device, jadi wajah saya di mana, PPT saya di mana, suara saya di mana, gitu ya. Karena kebetulan tidak di tempat saya jaringannya tidak baik dan mudah-mudahan akan tetap baik untuk menemani Bapak dan Ibu sebagai teman belajar saya hari ini ya. Betul begitu ya Bu Herlina. Oke, izin menyampaikan salam hormat saya kepada Bu Wiwi serta tim dari BGP yang sudah sama-sama bersama kita di sini. Lalu salam hangat untuk rekan-rekan saya guru penggerak dimanapun saat ini berada dan juga telah hadir di sini alhamdulillah walaupun lewat YouTube ya. Adik-adik saya dari mahasiswa Universitas di Makassar. Terima kasih sudah hadir dan teman-teman pastinya rekan-rekan sahabat pendidik dimanapun saat ini berada, mungkin masih ada yang di sekolah seperti saya dan rekan-rekan kami di sini. Ini kayak kayak nonton bareng ya Bapak Ibu. dan uh, saya harapkan mudah-mudahan ini akan berdampak baik buat Bapak dan Ibu semuanya. Tentunya saya ucapkan salam dan bahagia untuk Bapak dan Ibu semuanya. Assalamualaikum, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Bapak dan Ibu, insya Allah hari ini saya sebenarnya langsung ke praktik. Jadi tadi di sesi sebelumnya sebenarnya Bunda Desi akan menjelaskan terkait tentang pembelajaran berdiferensiasi. Apa pembelajaran berdiferensiasi? Kenapa kurikulum Merdeka itu menekankan pembelajaran diferensiasi? Namun sebelum itu saya sampaikan bahwa pembelajaran diferensiasi merupakan pembelajaran satu di antara yang lain yang direkomendasikan, bukan berarti seluruhnya ya Bapak Ibu harus wajib gitu, tidak. Tapi salah satu pendekatan pembelajaran yang direkomendasikan oleh Kemendikbudristek melalui kurikulum Merdeka. Dasarnya dari mana Bapak dan Ibu? Dasarnya lewat pendapat dari Ki Hajar Dewantara, pernyataan dari Ki Hajar Dewantara. Bapak dan Ibu eh, pengukir sebuah lemari gitu ya, pengrajin itu sebenarnya pada dasarnya itu memiliki pengetahuan yang sangat dalam tentang keadaan kayu. Saya kalau Bapak Ibu tanya tentang bagaimana kayu, saya tidak tahu. Gitu ya, saya tidak tahu. Tapi kalau Bapak Ibu bertanya mata pelajaran saya, insya Allah saya bisa jawab. Gitu ya. Nah, tentang keadaan kayu, jenis-jenisnya, keindahan ukirannya, dan cara-cara mengukirnya, pengukir tahu, saya tidak tahu Bapak Ibu. Seperti itulah, seperti itulah seorang guru seharusnya, di mana seorang guru yang sudah memiliki pengetahuan mendalam tentang seni mendidik. Bedanya, guru mengukir manusia yang memiliki hati nurani nyata gitu ya, punya perasaan, sedangkan pengukir dia benda. Jadi siapa yang harus berhati-hati Bapak Ibu? Guru. Ya, Bapak dan Ibu, izinkan saya mengulas sedikit tentang pembelajaran berdiferensiasi. Sekali lagi sebelum saya masuk ke cakupan pembelajaran diferensiasi, saya ingin menyampaikan Bapak Ibu, pertama, pembelajaran diferensiasi itu tidak rumit. Yang rumit itu egonya Bapak Ibu. Kenapa? Perhatikan Bapak Ibu, cakupan pembelajaran berdiferensiasi itu 5. Pertama, ketika Bapak Ibu membuat pembelajaran dengan tujuan pembelajaran yang sudah bisa didefinisikan, terukur sangat jelas, maka sudah masuk ke dalam komponen cakupan berdiferensiasi. Yang kedua, apa kembali pembelajaran berdiferensiasi cakupan selanjutnya Bapak dan Ibu? Ketika kita berbicara tentang kebutuhan belajar murid-murid yang sudah tadi disampaikan sedikit oleh Bu Desi dan dilengkapi oleh Bu Herlina tadi, Bapak Ibu tentu memahami bahwa sebenarnya guru itu tinggal merespon kebutuhan belajar murid. Muridnya nggak punya HP, sedangkan kita perlu membuat
digital, digital poster misalnya, apakah anak itu tidak lulus karena dia tidak punya HP? Kan tidak gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, pada pembelajaran berdiferensiasi diharapkan guru memahami bahwa adil itu tidak sama Bapak Ibu. Adil itu tidak harus sama. Itu ya. Nah, yang ketiga, cakupan yang ketiga Bapak Ibu tentang guru menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Menciptakan lingkungan belajar yang mengundang, tanda kutip mengundang. Kalau kita berbicara tentang mengundang, artinya kita meningkatkan motivasi belajar anak-anak. Wah, susah Bu Lela. Mengundang, memotivasi, meningkatkan motivasi belajar anak-anak itu susah. Lagi mana mau mudah Bapak Ibu kalau Bapak dan Ibu saja tidak terasa mengundang. Gitu ya, tidak terasa mengundang untuk memberi pembelajaran, lingkungan pembelajaran yang baik. Jadi bagaimana? Ingat, sekali lagi saya tekankan, tidak ada paksaan serta tidak ribet, Bapak Ibu. Nanti kita coba untuk kita mengulas untuk yang ini ya. Gitu ya. Oke, baik Bapak Ibu. Yang keempat, Bapak Ibu. Yang keempat, manajemen kelas yang efektif. Kalau kita berbicara tentang manajemen kelas yang efektif, berarti kita berbicara tentang kesepakatan kelas misalnya. Terus bagaimana kita membangun kelas itu lebih hidup, membangun sesuatu membangun chemistry dengan peserta didik seperti itu. Itu manajemen kelas yang efektif. Intinya manajemen kelas nggak harus absensi, tidak harus jurnal, tidak harus data-data, tapi bagaimana gurunya dengan muridnya ada keterhubungan emosional di dalamnya. Gitu ya. Lalu penilaian berkelanjutan. Penilaian berkelanjutan. Kalau kita berbicara tentang penilaian berkelanjutan, berarti Bapak dan Ibu diharapkan untuk pembelajaran berdiferensiasi kita tidak disarankan, gitu ya, tidak disarankan untuk memberi penilaian hanya sekali dan hanya menjas. Artinya hanya pada saat akhir saja atau sumatif atau ulangan harian atau ulangan semester. Lalu melupakan proses dari awal hingga selesai pembelajaran. Gitu ya. Itu adalah cakupan dari berdiferensiasi. Sulit? Tidak, saya sampaikan. Tidak Bapak Ibu. Ya. Coba kita bahas lagi Bapak Ibu. Saya kerucutkan lagi. Tadi kan ada pembelajaran diferensiasi itu ada 5 gitu ya. Saya yakin untuk yang nomor 1 Bapak Ibu udah paham tujuan pembelajaran. Mau kurikulumnya apapun pasti akan ada tujuan pembelajaran. Betul ya Bapak Ibu ya. Nah, saya mau mengkerucutkan lagi. Pada saat sebelum kita pembelajaran, gitu, sebelum kita pembelajaran, kita perlu melihat terlebih dahulu apa sih yang dibutuhkan peserta didik kita. Apakah peserta didik kita itu misalnya butuh ruangan yang ini gitu ya. Izin. Oke. Ruangan yang bagus gitu ya, ruangan yang ini. Mohon maaf sepertinya stereo sebentar, Bapak Ibu. Oke. Alhamdulillah gitu ya. Nah, masih terdengar ya Bapak Ibu ya. Oke, Bapak dan Ibu saya lanjutkan terkait tentang kebutuhan belajar murid. Bapak Ibu, di saat ini kebutuhan belajar murid kita, Bapak Ibu, ya terima kasih Bu Vera. Bapak Ibu, kebutuhan belajar murid kita seyogyanya. Kalau kita masuk ke kelas, kita butuh pakaian yang menarik. Betul ya Bapak Ibu ya? Kita butuh isi pengetahuan yang ingin kita ajarkan. Sama, peserta didik juga gitu. Nggak serta-merta, tidak serta-merta hanya guru saja kebutuhannya. Oh, kebutuhan guru itu harus ada proyektor, harus ada mikrofon,
karena harus ada musik misalnya, harus ada hal-hal yang berkaitan dengan metode pembelajaran apa namanya yang mendukung pembelajaran. Tapi Bapak Ibu jangan lupa bahwa ternyata bukan hanya Bapak Ibu yang punya kebutuhan. Murid juga punya kebutuhan Bapak dan Ibu. Murid juga punya kebutuhan. Apa kebutuhan belajar murid Bapak Ibu dalam di sekolah? Yang pertama adalah kesiapan belajar. Bapak Ibu lihat dulu, anak-anak ini sudah siap belajar atau belum? Sudah sarapan atau belum? Gitu ya Bapak Ibu ya. Sudah sarapan belum? Kita saja mau masuk itu kan mau sarapan dulu Bapak Ibu. Wah, luar biasa gitu ya kita sudah sarap. Sebelum makan terus mau ngajar itu agak sulit gitu kan ya. Nah, itu kesiapan belajar Bapak Ibu. Minat belajarnya anak-anak. Lah, dia nggak suka tuh Bu matematika misalnya. Saya nggak suka matematika Bu gitu. Apakah kita langsung menjudge, wah ini nggak bagus, ini kamu nggak bisa gitu ya. Tapi sebenarnya apakah kita langsung menyerah bahwa anak ini memang tidak bisa matematika? Kan tidak seperti itu Bapak Ibu. Kita menghilangkan hal-hal seperti itu. Bapak dan Ibu ada yang ketiga, profil belajar murid. Profil belajar murid, nanti kita akan bahas satu-satu, saya izin langsung ya. Karena harus berbagi juga dengan Bunda Desi dan kita akan lebih banyak berdiskusi gitu ya. Bapak Ibu, kita berbicara terkait tentang ya, kita berbicara tentang contoh memetakan kesiapan belajar murid. Kita mau lihat kesiapan murid kita itu sudah seperti apa. Bapak Ibu, ayo kita lihat masing-masing. Kita renungkan masing-masing. Kira-kira di dalam kelas kita itu berapa banyak anak-anak kelas kita yang mohon maaf yang di SD kelas 5 ke atas dan SMP apalagi SMK atau SMA ya. Nah, kira-kira sudah berapa banyak yang sudah menghafal perkalian 1 sampai 10? Ayo Bapak Ibu. Kita ini saja. Baik itu jurusan IPS, kalau di SMA kan ada IPS, ada bahasa, IPAS sekarang gitu ya. Apakah harus seperti itu Bapak Ibu? Gitu ya. Nah, pembelajaran berdiferensiasi Bapak dan Ibu itu memetakan sendiri. Memetakan. Apa yang dipetakan? Pertama, kita lihat dulu yang mana ya yang murid yang bisa operasi hitung. Gitu ya, operasi hitung. Yang mana yang bisa yang tidak bisa hitungan tapi dia menguasai konsep. Yang mana tidak menguasai konsep juga tidak bisa hitungan. Saya coba untuk ini ya memperlihatkan di layar Bapak dan Ibu. Di layar Bapak Ibu itu contoh pemetaan kesiapan pembelajaran, belajar murid, di mana saya coba untuk tujuan pembelajaran ya Bapak dan Ibu, misalnya tujuan pembelajarannya dapat menjelaskan konsep gelombang. Ini saya coba untuk yang paling dasar ya, yang paling dasar, yang paling mudah. Dapat menjelaskan konsep gelombang dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Ternyata hasil identifikasi saya di awal, ngobrol-ngobrol aja tuh padahal ya Bapak Ibu ya. Itu mengatakan bahwa hasil identifikasi, oh ternyata 30% anak-anak di kelas tersebut itu memahami konsep dasar dari gelombang karena SD sudah pernah mempelajari atau di les sudah mempelajari atau dia sudah memahami tentang getaran. Sebelum gelombang kan getaran ya Bapak Ibu ya. Kalau guru IPA pasti tahu tuh. Dan dapat operasi jenis perkalian. Karena kalau IPA itu biasanya ada perkalian. Lalu apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu? Diharapkan, direncanakan, murid nantinya akan mengidentifikasi, menjelaskan, dan mempraktekkan gerak spesifik gelombang dan menemukan persamaan cepat rambat gelombang. Gitu ya. Jadi kalau anak-anak sudah tahu konsepnya, sudah bisa perkalian, kita naikkan sedikit kegiatan pembelajarannya, hike-nya sedikit lebih sulit. Lalu ada yang tengah-tengah nih Bapak Ibu. Murid yang dapat memahami konsep dasar gelombang, tapi nggak hafal perkalian. Dia tahu kalau gelombang itu adalah getaran yang merambat melalui sebuah medium. Dia paham. Konsepnya dia paham. Tapi dia tahu rumusnya, namun dia tidak bisa mengerjakan perumusnya. Apa yang harus kita lakukan Bapak dan Ibu? Apakah kita menjudge, oh ini nilainya di bawah.
wah ini tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran. Wah dia ini jatuh nih nilainya nih. Supaya tidak jatuh, apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu? Murid nanti akan belajar menjelaskan dan mendemonstrasikan gerak sama dengan gerak gelombang gitu ya, serta menggunakan persamaan gelombang dalam menyelesaikan tantangan dengan bantuan guru, namun tidak ini ya, namun tidak secara langsung. Nanti kamu kalikan ini ya, ini tidak. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, seperti itu. Jadi lebih kalau yang kedua ini biasanya kalau saya Bapak Ibu saya menggunakan tutor sebaya. Ya. Yang ketiga Bapak Ibu. Mudah-mudahan kelihatan di layar ya Bapak Ibu ya. Jika Bapak Ibu ada anak-anak yang sudah kita jelaskan, tidak bisa gelombang Bapak Ibu, tidak bisa memahami materi, tidak bisa lagi perkalian, tidur lagi pada saat sekolah gitu ya. Tidur lagi pada saat masuk kita gitu ya. Apa yang harus kita lakukan Bapak dan Ibu? Biasanya kalau saya itu saya akan lebih banyak perhatian kepada dengan pembelajaran eksplisit tentang gerak spesifik gelombang. Saya ulangi tuh pembelajaran yang sebelumnya Bapak Ibu. Saya menggunakan media yang lebih banyak gitu ya. Lebih ini terus juga saya juga bukan saya tapi guru kita diharapkan memberikan scaffolding dalam proses ini gitu ya. Apa itu scaffolding Bapak dan Ibu? Kalau scaffolding itu sebenarnya teknik sebuah pembelajaran di mana Bapak dan Ibu akan memberikan bantuan sedikit demi sedikit ya. Setelah itu memberikan kesempatan anak-anak untuk mengembangkan sendiri. Bapak Ibu mungkin bertanya, apakah ini berhasil? Berhasil. Contohnya saya Bapak Ibu. Nanti kita coba untuk contoh di selanjutnya, gitu ya. Nah, tadi itu adalah contoh memetakan kesiapan belajar murid, gitu ya. Kesiapan belajar murid. Nah, yang kedua, Bapak Ibu. Oke, siap. Yang kedua, Bapak Ibu tentang minat murid. Minat murid. Minat muridnya ada yang minatnya nyanyi, nggak suka matematika, nggak suka ini, tapi suka puisi. Gitu ya, suka gambar-gambar tapi nggak suka sejarah, suka politik tapi lebih suka tapi nggak suka misalnya membahas tentang hal-hal yang ini olahraga. Itu minat ya Bapak Ibu ya, minatnya itu di areanya masing-masing. Kita tentukan dulu minatnya anak-anak itu apa. Ini gimana caranya Bun? Dijelaskan sama Bu Desi, harusnya dijelaskan sama Bu Desi ya. Kita nanti pakai Google Form biasa. Kegemarannya apa, minatnya apa gitu. Jadi nanti bisa ini kan. Bapak Ibu, ini ada studi kasus. Ini teman saya, gitu ya. Salah satu teman saya di SMP Negeri 1. Jadi Ibu Niswa itu ingin mengajarkan murid-muridnya keterampilan membuat teks prosedur. Jadi setelah selesai mendiskusikan tentang bagaimana membuat teks prosedur, Ibu Niswa lalu meminta muridnya berlatih membuat sendiri teks prosedur tersebut. Jadi inginnya anak-anak bisa membuat teks prosedur. Kan tujuannya gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi apa yang dilakukan oleh Bu Niswa? Bu Niswa itu anak yang memiliki minat terhadap memasak diminta oleh Bu Niswa untuk membuat teks prosedur tentang bagaimana cara memasak makanan. Kalau kemarin itu dia membuat es buah gitu. Ya. Nah, terus murid yang memiliki minat tentang kerajinan tangan. Di sini tuh banyak tuh Bapak Ibu. Boleh membuat teks prosedur tentang membuat sebuah produk kerajinan tangan tertentu. Keterampilan yang dilatih tetap sama kan Bapak Ibu ya? Sama kan? Membuat teks prosedur kan? Tapi topiknya berbeda. Hal ini juga bisa digunakan oleh teman-teman dari SMK. Gitu ya. Tujuannya, tentukan dulu tujuannya eksplisitnya apa. Membuat teks prosedur toh. Maka berikan kebebasan untuk anak-anak bagaimana membuat teks prosedur seperti apa. Gitu ya. Nah, Bapak dan Ibu, kita bicara tentang profil belajar murid. Kita belajar tentang profil belajar murid. Profil belajar murid itu audio, ada yang visual, ada yang kinestetik. Audio anak-anak yang bisa memahami, jika mendengar saja sudah memahami. Visual harus melihat.
kinestetik harus melakukan. Gitu ya. Nah, Bapak dan Ibu, sekali lagi saya tekankan bahwa karena itu tidak mudah, karena ini tidak mudah, karena ini mudah Bapak Ibu dan tidak ribet. Bapak Ibu tidak harus kok melakukan kesiapan belajar plus minat murid plus profil belajar murid. Kenapa? Saya katakan Bapak Ibu, kalau sampai saat ini Bapak Ibu masih proses belajar, pilih salah satu. Contoh, Bapak Ibu hanya bisa menggunakan kesiapan belajar. Maka cukup gunakan pembelajaran yang mengakomodir kesiapan belajarnya saja. Kalau Bapak Ibu hanya mendapatkan data tentang minat murid, maka silahkan untuk membuat rancangan pembelajaran berdasarkan minat murid saja. Begitu juga profil belajar murid. Baik Bapak Ibu. Ya. Oke. Terus bagaimana caranya Bu Lela untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar murid tersebut dari 3 hal tersebut? Pertama-tama saya sampaikan ini tidak rumit Bapak Ibu. Ya. Ini tidak rumit. Caranya bagaimana Bu Lela? Caranya simple. Pertama, Bapak Ibu membutuhkan pengamatan observasi. Melihat dulu, mengamati perilaku murid-murid Bapak dan Ibu. Amati dulu, perilaku murid Bapak Ibu itu seperti apa. Ya, amati terlebih dahulu. Cukup diamati Bapak Ibu. Kalau perlu tambahan lagi, boleh silahkan untuk bertanya kepada rekan sejawat atau guru-guru yang lain. Selanjutnya, Bapak Ibu silahkan cari tahu terlebih dahulu pengetahuan awal yang dimiliki oleh murid terkait topik yang dipelajari. Kira-kira anak-anak itu tahu nggak sih bahwa olahraga fisik itu apa saja? Pengetahuan awal. Gimana caranya Bu Lela? Boleh berbicara dengan guru sebelumnya, wali kelasnya, gitu ya Bapak Ibu ya. Atau langsung bertanya sama anak-anaknya juga boleh. Kapan dilakukan Bu? Sebaiknya sebelum pembelajaran. Sebaiknya sebelum Bapak Ibu merancang pembelajaran. Tapi sudah kelewatan nih Bu, tidak apa-apa. Saya ulang lagi, ini tidak rumit. Ya. Yang kedua, Bapak Ibu perlu mendiskusikan kebutuhan murid dengan orang tua. Sebenarnya ini langkah selanjutnya Bapak Ibu. Biasanya ini guru BK dan wali kelas. Gitu ya, di awal-awal. Biasanya kalau untuk mendaftar, kita itu harus nanya, Bu, anak Ibu kinestetik, audio, visual. Wah, saya nggak tahu tuh Bu Lela. Gimana dong? Nah, boleh langsung. Kita kan banyak tuh Bapak Ibu ya, link-link yang bisa untuk ngetes dia kebutuhan belajar, profil belajarnya. Nah, terus selanjutnya Bapak Ibu, observasi aktivitas Bapak Ibu. Aktivitasnya selama ini tuh ngapain? Gitu ya. Menyelesaikan tugas itu berapa lama? Itu juga harus lihat Bapak Ibu. Selanjutnya tentunya penilaian. Penilaian jangan samakan satu dengan yang lainnya jika mereka punya kebutuhan pembelajaran yang berbeda. Ya, Bapak Ibu. Saya langsung Bapak Ibu karena sudah ini ya, waktunya juga sedikit. Saya langsung ke praktek baik ya Bapak Ibu ya. Izin saya praktek baik. Pertama, saya punya tujuan pembelajaran. Jadi saya sudah mempraktekkan ini, saya salah satu praktek baik saya coba untuk ini. Praktek tujuan pembelajaran saya ada 2 Bapak Ibu. Pertama, murid menjelaskan bahwa dalam makanan mempengaruhi aktivitas manusia. Lalu murid menganalisis rancangan makanan yang sesuai dengan aktivitas hariannya. Apa yang saya lakukan, identifikasi apa yang saya lakukan Bapak Ibu? Pertama, saya tanya dulu pengetahuan awalnya tentang makanan itu apa. Saya tanya dulu ke anak-anak, untuk apa anak-anak itu makan. Lalu yang kedua, saya tanya, mereka itu gemarnya apa sih? Ada yang gemar bola, ada yang gemar nari, ada yang gemar seni, ada yang gemar Korea. Saya tampung tuh Bapak Ibu, saya tampung. Lalu selanjutnya apa? Saya rancang. Karena saya tahu bahwa anak-anak saya itu adalah visual kinestetik. Maka saya coba menggunakan pembelajaran diferensiasi. Diferensiasi itu ada 3 Bapak Ibu, ada diferensiasi konten, proses, dan produk. Ada lagi satu, diferensiasi lingkungan, namun untuk saat ini diferensiasi lingkungan lebih banyak dilakukan di kampus, gitu ya.
universitas. Nah, langkah-langkah pembelajaran diferensiasi konten Bapak Ibu. Anak saya sudah sampaikan, anak saya itu adalah uh, visual, lebih banyak visual, lalu audionya itu sekitar 15%, sisanya itu kinestetik. Lalu apa yang saya lakukan Bapak dan Ibu? Saya kasih gambar. Saya nggak kasih tahu kita bahas apa hari ini, saya kasih gambar. Saya kasih gambar. Anak-anak, tahu nggak? Kira-kira kalian makan kegemarannya apa ya? Kegemarannya apa? Mereka sudah nunjuk tuh Bu. A, B, C, D, E, F. Gitu ya. Wah, kira-kira yang mana yang sehat? Yang mana yang kurang sehat? Yang mana yang harus kita hindari? Yang mana yang harus kita konsumsi lebih banyak? Maka dari situlah Bapak dan Ibu selanjutnya anak-anak sudah menjawab tuh Bapak Ibu. Wah, sudah mulai tuh sudah mulai panas tuh kelas tuh kan ya. Nah, selanjutnya saya sediakan video. Saya sediakan video. Salah satu video dampak dari makanan tidak sehat. Nah, setelah itu, masuklah saya ke diferensiasi prosesnya. Saya tanya dulu nih Bapak Ibu, anak-anak, kalian suka apa ya? Wah, saya suka main bola, Bu. Oke, good. Saya suka nari, Bu. Oke, good. Saya suka K-pop gitu ya. Korea, Bu. Oke, sip. Jadi apa yang harus dilakukan Bapak Ibu? Muridnya saya minta untuk membuat sebuah rancangan makanan yang mereka makan atau idolnya eh, apa yang digemarinya sesuai kadar kalori berdasarkan minat. Contoh, ada anak-anak yang suka menari. Maka saya minta mereka untuk membuat rancangan makanan yang bagus untuk penari. Ada yang olahraga, wah saya suka Ronaldo Bu. Oke, kalau gitu ayo kita sama-sama bikin rancangan makanan sesuai kadar kalori untuk Ronaldo. Dan begitu pula yang sebaliknya, yang lainnya. Akhirnya diferensiasi produk. Anak-anak sudah disusun rancangannya? Sudah Bu, oke. Sekarang coba Ibu pingin lihat media informasi yang kalian buat. Silakan membuat. Kalian boleh membuat PPT, presentasi, video, terus infografis, poster, dan sebagainya. Silakan Bapak Ibu. Namun kebetulan di kelas yang saya ajar, lebih banyak itu menyukai infografis dan poster. Jadi inilah hasilnya Bapak Ibu. Gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi tidak di lain yang lainnya juga ada. Tapi hanya 1-2 untuk yang video. Gitu ya. Nah ini ada makanan sehat. Mereka yang bikin sendiri Bapak Ibu. Dan mereka itu antusias. Kenapa? Ini gemaran saya. Itulah yang goalnya dari pembelajaran diferensiasi Bapak Ibu. Anak-anak tidak tahu bahwa dia belajar, padahal dia sudah sangat banyak belajar hari itu. Goalnya adalah mereka merancang makanan dan mereka bawa makanan. Gitu ya. Nah, kita makan bersama waktu itu di sini Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, apakah langkah-langkah yang saya sebutkan itu simpelnya? Menurut saya itu yang lebih simpel Bapak Ibu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, langkah-langkah pembelajaran berdiferensiasi ya, yang lainnya yang bisa saya rekomendasikan. Yang pertama adalah membagi kelompok berdasarkan prinsip heterogen bukan homogen. Ya, membagi kelompok, silakan bagi kelompok itu jangan laki-laki semuanya, perempuan semuanya gitu ya. Kecuali memang dalam satu kelas itu ada laki-laki gitu ya. Atau Bapak Ibu, kalau saya tadi itu saya kelompokkan yang punya minat menari semuanya saya kumpulkan jadi kelompok menari. Saya yang pemain bola saya kumpulkan jadi pemain bola. Yang silat silakan kumpul dengan silat. Gitu ya. Prinsip heterogen ini berarti bukan hanya ini ya, pinter semuanya. Enggak. Ya. Variasi konten dan media Bapak Ibu. Banyak ya Bapak Ibu, apalagi guru-guru muda nih. Biasanya pakai animasi-animasi. Silahkan. Itu lebih bagus Bapak Ibu. Ya. Tapi bagaimana yang lainnya? Boleh yang ada digunakan di sekolah saja. Memaksimalkan di sekolah juga boleh. Ingat, tidak memaksakan dan tidak menyulitkan. Variasi waktu menyelesaikan aktivitas. Bapak Ibu, ada anak-anak yang bisa menyelesaikan tugas dalam 1 jam, itu selesai. Ada juga yang perlu berpikir lama gitu. Loadingnya lama gitu. Berpikirnya, analisisnya lama gitu. Entah apa yang dipikirkannya, tapi
Tapi dia selesai, tapi waktunya bisanya lebih lebih luas gitu, lebih panjang gitu ya. Intinya adalah Bapak Ibu pembelajaran diferensiasi boleh berikan variasi waktu menyelesaikan aktivitasnya. Silakan ya. Nah, terakhir dari saya Bapak Ibu sebelum kita diskusi ya, Bunda Desi dulu mungkin ya. Bapak Ibu, intinya adalah pembelajaran berdiferensiasi haruslah berakar pada pemenuhan kebutuhan belajar murid dan bagaimana guru merespon kebutuhan belajar tersebut. Intinya itu. Intinya itu. Murid butuh apa? Kita kasih respon apa kepada murid itu. Ya. Jadi eh, kalau teori itu mungkin kita hafal, tapi harapan kami gitu ya, harapan kami eh, kebutuhan belajar muridnya Bapak Ibu di sekolah masing-masing itu apa. Nah, ini ada ini ya, Bu Ina, berapa lama lagi waktu saya? Sudah habis Bu Norlela. Oke, sudah habis. Nanti coba terakhir nanti terima kasih Bu Herlina. Coba terakhir nanti saya sedikit ini ya terkait tentang SMK. Biasanya SMK nih yang agak sedikit ini mudah-mudahan nanti ada rekan-rekan dari SMK ya. Nanti coba untuk saya jelaskan di close statement nanti ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya ya. Izin terima kasih sudah mendengarkan saya bercuap-cuap di sini. Mohon maaf saya kembalikan ke Bu Herlina.